Kasus kekerasan pada anak yang justru dilakukan oleh orang tuanya sendiri kian marak terjadi. Sebelumnya ada ayah yang juga dengan keji membunuh keempat anaknya. Dan baru-baru ini terjadi lagi seorang ayah yang menganiaya anaknya hingga meninggal dunia. Apa yang menjadi pemicu orang tua melampiaskan amarahnya kepada anak-anaknya sendiri hingga ataupun tega menganiaya anaknya sendiri? Kita akan membahasnya dengan psikolog Felicitas Kaban yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Selamat siang, Mbak Felis. Selamat siang, Mbak Dudu. Iya, Mbak Felis, apa sebenarnya yang membuat orang tua ini bisa dengan tega menganiaya anaknya sendiri, bahkan ada beberapa kasus yang hingga anaknya tewas? Silahkan, Mbak. Ya, Mbak Dudu, ini amat lagi-lagi amat kita sayangkan ya. Terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga, tapi korbannya adalah anaknya sendiri dan dilakukan keluarga. Budaya seperti ini mungkin harus kita waspadai karena biasanya tindakan ini pastinya berulang. Jadi bukan hal yang pertama kali terjadi. Bisa dikategorikan bahwa mungkin kekerasannya tidak sampai sefatal yang terakhir, tapi biasanya terjadi dari hal-hal kecil dulu. Jadi mungkin orang tua biasa untuk mencubit, memukul, ringan, akhirnya ke taraf yang fatal sehingga tidak lagi bisa terkontrol emosinya. Begitu Mbak Didi. Nah, tapi kan ini banyak sekali kejadian begitu anak yang kemudian menjadi korban pelampiasan dari emosi, kekecewaan orang tua, bahkan ada yang mengaku bahwa karena anaknya sering nakal begitu sehingga orang tuanya melampiaskan emosinya begitu kepada anaknya. Apakah ini memang hanya karena emosi sesaat sajakah atau karena ada penyalahgunaan kekuasaan begitu karena orang tua memang merasa harus dihormati begitu ya ataupun dihargai dan dituruti semua perkataannya? Baik, Mbak Dede. Jadi sebenarnya seorang anak itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab dalam apa? Seyogyanya adalah dalam melindungi. Kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Biasanya terjadi orang pola asuh, Mbak Dede. Betul, orang tua merasa seperti superior, merasa menguasai anaknya dan memang korban itu anak-anak yang tidak bisa terlalu melawan orang tuanya. Kalau orang tuanya melampiaskan emosinya pada rekan sekitar tetangga itu pasti akan mendapatkan perlawanan. Anak-anak merupakan orang yang bisa kita berikan lampiaskan emosi sesaat dan biasanya anak-anak memang tidak berani untuk melawan orang tuanya. Begitu Mbak Didi. Jadi pola ini makin membuat orang tua menjadi merasa paling menguasai dan bisa bertindak semena-mena terhadap anaknya. Mbak Didi. Oke, jadi artinya memang ada karena emosi sesaat, kemudian ada rasa ia ingin merasa dihormati dan lain sebagainya. Lantas seperti apa memang seharusnya Mbak? Karena kan memang kita tahu kalau biasanya orang tua memarahin anak dan juga memperingati anaknya itu untuk mendidik begitu ya anaknya. Namun apakah kemudian ketika ada tindak kekerasan secara fisik itu menjadi dibenarkan atau seperti apa? Ya, untuk kekerasan secara fisik, verbal, kekerasan semua tidak bisa kita benarkan ya Mbak Didi, tapi yang perlu kita waspadai adalah terkadang kalau kita mau mengintervensi ke keluarga orang lain, ke tetangga itu kan juga tidak dibenarkan juga oleh kondisi lingkungan sekitar. Yang perlu kita waspadai adalah dengan meningkatkan kepekaan bahwa kalau sudah melihat lingkungan sekitar atau keluarga terdekat mengalami korban kekerasan orang tua terhadap anaknya, boleh memberikan pendampingan kepada anaknya supaya dia berani untuk bercerita, paling tidak bercerita kepada gurunya atau orang-orang yang dia percayai supaya kejadian ini tidak bisa terulang lagi Mbak Didi. Biasanya orang tua lebih akan mendengar orang yang lebih dituakan lagi Mbak Didi. Oke, apa sih Mbak sebenarnya dampak dari tindakan ataupun kekerasan yang memang dilakukan oleh orang tua ya, baik itu fisik ataupun non fisik begitu yang memang kerap kali dilakukan orang tua untuk tujuannya mendidik begitu, apa kemudian efek psikologis yang bisa didapatkan atau dirasakan oleh anaknya? Ya, pasti dampaknya akan berjangka panjang Mbak Didi. Dampaknya pertama sekali bahwa anak merasa mereka layak untuk menerima kekerasan. Sehingga anak juga pastinya akan merasa bahwa mereka juga layak untuk memberikan kekerasan. Pola ini menjadi seperti modeling ya, copy paste gitu untuk setiap anak boleh melakukan kekerasan kepada temannya, kepada lingkungan sekitarnya. Karena apa? Karena melihat bahwa di rumah juga dia mendapati kekerasan. Efek domino seperti ini yang mempunyai dampak secara psikologis, mempunyai dampak jangka panjang, sehingga menjadi bibit-bibit bullying nantinya, Mbak Didi. Efeknya amat sangat berat buat anak korban dan juga anak nanti bisa cenderung menjadi pelaku juga, Mbak Didi.
Oke, menjadi pelaku ya, karena mendapatkan contoh dari orang tuanya begitu ya. Lantas apa sih Mbak sebenarnya peringatan ataupun alert yang mungkin sedini mungkin ini bisa dilakukan oleh orang tua begitu ya, ataupun lingkungan sekitar, mau itu keluarga atau mungkin ayah ataupun istri dari orang tersebut agar anak ini tidak menjadi korban begitu dari pelampiasan orang tua? Betul, pahami kondisi anak, Mbak Bibit, bahwa setiap anak punya batas toleransi untuk menerima kekerasan fisik ya. Ada anak yang dicubit saja biasa saja gitu, tapi ada anak yang dicubit merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil. Kepekaan kita terhadap kondisi anak ini harus ditingkatkan, komunikasi lagi terhadap anak antara ayah dan ibunya harus ditingkatkan. Yang harus diperhatikan adalah sebenarnya orang tua justru perlu banyak-banyak menambah wawasannya tentang perkembangan anak zaman sekarang, Mbak Bibit, bahwa ternyata anak-anak sekarang lebih kreatif, lebih berani untuk berbicara pendapatnya, bukan berarti anak itu nakal, Mbak Ibu. Oke, ini terakhir Mbak, kan kita juga sempat melihat beberapa waktu lalu ada informasi ataupun berita kejadian orang tua yang sampai tega begitu membunuh keempat anaknya sendiri. Ini sebagai orang tua ataupun calon orang tua mungkin ya, kontrol diri apa sih seperti yang harus dilakukan begitu oleh orang tua agar bisa mengatur amarahnya begitu ya, ataupun tingkat stresnya sehingga anak ini tidak menjadi korban pelampiasan emosinya? Ya, Mbak Didit, pastinya perlu kesiapan secara fisik dan mental. Pola pikir Mbak Didit bahwa menikah, memiliki anak, itu tanggung jawab yang panjang. Ada faktor finansial, ada faktor komunikasi, hubungan dengan keluarga besar, mampu mengendalikan emosi saat mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar, saat mendapat tekanan dari pasangan. Ini menjadi modal utama kita siap atau tidak siap memiliki anak atau menjalankan pernikahan. Sehingga orang tua juga tidak lalai dalam mengikuti perkembangan tahap-tahap anak zaman sekarang. Mereka sudah ada di fase apa? Anak remaja zaman sekarang pastinya berbeda dengan zaman-zaman mereka dulu remaja. Nah, Didit. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Felicitas Kaban, psikolog yang telah bergabung dan juga memberikan informasi-informasinya hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak.